Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi biaya, kelas 2A dan 4 akuntansi, yang beranggotakan yang pertama Titik Windiani, nomor BP 1911021023. Yang kedua Mardiatul Ramadhani, nomor BP 1911021027. Dan yang ketiga Dita Andriana, nomor BP 1911022033. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai konsep biaya per unit. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit merupakan suatu konsep yang dalam penghitungannya begitu sederhana. Konsep ini begitu penting bagi perusahaan, misalnya perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Dengan adanya konsep ini, akan mempermudah perusahaan untuk menelusuri pengalokasian biaya yang telah digunakan dalam siklus produksi, serta memastikan bahwa telah memberikan jasa dengan biaya yang efisien. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Secara konseptual, teori ini relatif mudah dan sederhana. Namun, dalam praktek sesungguhnya dapat menjadi lebih rumit dan kompleks. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Akuntansi biaya tradisional membebankan biaya produksi ke produk menggunakan driver berbasis unit. Driver berbasis unit adalah driver yang dipicu oleh unit yang dihasilkan. Jadi, istilah unit yang digunakan mengacu kepada unit yang dihasilkan atau diproduksi. Semakin banyak unit yang dihasilkan, maka semakin besar biaya produksi. Sebaliknya, semakin sedikit unit yang dihasilkan, maka semakin kecil biaya produksi. Pembebanan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung tidak memiliki kesulitan karena dapat ditelusuri langsung ke produk. Namun, dalam pembebanan biaya overhead pabrik memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk karena tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Maka biaya overhead pabrik dibebankan pertama kali ke pabrik atau departemen produksi sebagai pool biaya. Dan selanjutnya, dari biaya pabrik atau biaya departemen produksi dibebankan ke produk. Jika pabrik digunakan sebagai pool biaya, maka pembebanan ke produk menggunakan satu tarif yang disebut tarif pabrik atau tarif tunggal. Jika departemen produksi digunakan sebagai pool biaya, maka pembebanan ke produk menggunakan satu tarif yang disebut tarif departemen. Rumus yang digunakan adalah anggaran biaya overhead pabrik dibagi dasar pembebanan. Dalam pembebanan biaya pabrik atau biaya departemen produksi ke produk, digunakan unit driver yang diasumsikan bahwa biaya overhead pabrik memiliki hubungan langsung dengan unit yang dihasilkan. Contoh unit driver adalah jam kerja langsung, jam mesin, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan unit produksi. Semua unit driver ini berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Kemudian menentukan kapasitas pabrik yang diperlukan sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Terdapat 4 kapasitas pabrik. Yang pertama, kapasitas teoritis adalah kapasitas untuk operasi 100% tanpa hambatan. Dalam prakteknya, kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik karena sulit dicapai. Yang kedua, kapasitas praktis adalah kapasitas yang mempertimbangkan hambatan internal seperti pekerja sakit. Dalam prakteknya, kapasitas ini juga jarang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya overhead pabrik karena masih sulit untuk dicapai.
Yang ketiga, kapasitas normal adalah kapasitas yang mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal seperti unjuk rasa. Kapasitas ini umum digunakan sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keempat, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya diharapkan untuk periode mendatang, misalnya tahun depan. Kapasitas ini juga tidak digunakan sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik karena bersifat jangka pendek. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Asumsi bahwa biaya overhead pabrik memiliki hubungan langsung dengan jumlah unit yang dihasilkan tidak selamanya benar, karena ada beberapa biaya yang tidak berhubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan, seperti biaya pengecekan produk, beban asuransi pabrik, dan beban lainnya. Akuntansi biaya tradisional hanya menggunakan unit driver sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Penggunaan unit driver saja dapat mengakibatkan perhitungan harga pokok produknya tidak akurat. Kemudian adanya keragaman produk yang berarti masing-masing produk mengonsumsi biaya overhead pabrik dalam proporsi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost system pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, activity based costing merupakan proses dua tahap. Pada activity based costing tahap pertama, menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Pada tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan activity based costing adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. Activity based costing menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya activity based costing menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Dari perspektif manajerial, sistem activity based costing menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Tahap pertama dari activity based costing adalah mengidentifikasi aktivitas. Biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Suatu perusahaan kemungkinan mempunyai berbagai aktivitas yang berbeda. Perusahaan menentukan driver aktivitas yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung masing-masing tarif overhead, sehingga akan menghasilkan ratusan tarif overhead. Untuk mengurangi jumlah tarif overhead tersebut, diperlukan perampingan proses. Aktivitas dikelompokkan pada kumpulan yang sejenis. Setelah satu kelompok biaya didefinisikan, biaya per unit dari driver aktivitas dihitung yang disebut dengan tarif kelompok. Pada sistem activity based costing ini, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari identifikasi aktivitas, pembebanan biaya ke aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya yang sejenis, dan yang terakhir tarif overhead di kelompok dihitung. Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung dengan rumus overhead yang dibebankan pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas. Aktivitas yang luas dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas tingkat unit. Aktivitas ini dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi. Sebagai contoh, permesinan dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan tiap kali unit diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi.
Yang kedua yaitu aktivitas tingkat batch. Aktivitas ini dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Biaya tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch tetapi tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch. Pengawasan, jadwal produksi, dan penanganan bahan merupakan contoh dari aktivitas tingkat batch. Yang ketiga yaitu aktivitas tingkat produk. Aktivitas ini dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini dan biayanya cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Contoh dari aktivitas tingkat ini adalah pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, rekayasa teknik produk, dan pengiriman. Yang keempat yaitu aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas ini memberikan manfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak memberikan manfaat untuk setiap produk secara spesifik. Contohnya, manajemen pabrik, keamanan, pajak kekayaan, serta penyusutan di pabrik.